Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dineka. Saya Yusi. Saya Putra Isabella. Saat ini kami sedang berada di Pondok Pesantren Tahfidz dan Ekonomi Islam Multazam. Kami dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami di sini untuk mencari informasi tentang keuangan di pesantren. Mau tahu keseruan kami mengenai manajemen keuangan? Yuk kita lihat di pesantren Multazam. Pondok Pesantren Tahfidz dan Ekonomi Islam Multazam bertempat di Kampung Parigi, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pondok Pesantren Multazam terletak di tengah daerah pedesaan sehingga membuat suasana asri, sejuk, damai, dan tentram. Dibangun sejak tahun 2010 di atas tanah wakaf dari seorang muwakif bernama Haji Waisul Kurni dengan luas tanah hampir 2 hektar, Pondok Pesantren Multazam kini dapat menampung lebih dari 800 santri. Untuk menunjang proses belajar mengajar, Pesantren Multazam memiliki 9 bangunan madrasah yang tersebar di berbagai titik, baik itu daerah Ikhwan dan Akhwat. Untuk daerah Ikhwan sendiri terdapat gedung Rumah Quran Multazam, Gedung Baitul Kurni, Gedung Baitun Nur, dan Gedung Mabna Abiyat. Adapun untuk area Akhwat terdapat Gedung Khadijah, Gedung Fatimah, dan Gedung Aisyah. Selain itu, terdapat juga asrama-asrama yang tersebar di berbagai titik. Untuk area Ikhwan terletak di kampus 1, sementara area Akhwat terletak di kampus 2. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sama Ustazah Ayu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Nah, di sini kedatangan kita ingin mencari tahu terkait tugas manajemen keuangan yang ada di Pondok Pesantren Multazam. Nah, kalau boleh tahu dana pesantren Multazam ini sumbernya itu dari mana aja, Ustazah? Oke. Untuk sumbernya sendiri, sumber utama dari pembayaran santri atau siswa ya pada umumnya gitu. Jadi memang dari SPP, sama kita ada dapat juga bantuan dari dana BOS. Kemudian kita kerjasama sama salah satu CSR perusahaan, itu BMF, perusahaan Garuda gitu. Tapi dia hanya membackup 2 atau 3 santri gitu. Jadi beasiswa 3 santri itu. Jadi alhamdulillah, tapi tidak terlalu signifikan untuk uang pesantren. Cuma alhamdulillah banget. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Kalau untuk dana aku sendiri itu dialokasikannya kemana aja? Dia ada aturannya sendiri. Jadi kalau dana BOS kita memang lebih besarnya ke fasilitas sekolah, sama ada buat honor guru juga. untuk SPP per bulan ada lagi pembayaran di sekolah atau udah include sama pembayaran? Itu udah termasuk bayaran sekolah yang umum, yang pokok gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan OSIS itu dia ada lagi 5.000 per bulan, kemudian kesehatannya 10.000 per bulan, sama komite, ada biaya komitenya disepakati oleh wali santri waktu itu 10.000 per bulan gitu. Jadi sebetulnya itu di hal yang kalau sekolah atau pesantren sendiri itu tidak mewajibkan gitu. Awalnya itu pungutan-pungutan yang kemudian diorganisir supaya pembayarannya masuk ke